Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan yang sudah ibadah offline di tempat lain, tetap bersuka cita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi ya Roh Kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang sama ya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan, di tengah-tengah rumah kami ya Tuhan, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Meskipun kami masih ibadah online ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, anugerah-Mu ya Tuhan selalu berlimpah atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau lebih lagi ya Tuhan meninggikan nama-Mu. Kami mau lebih lagi ya Tuhan menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang percaya sama. Amin. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Kau Tuhan.
sembahkan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Mari saudara angkat suaramu. Mari saudara engkau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bawa setiap persembahan, menaikkan ucapan syukur bagi Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala hormat pujian
bangkit berdiri bersama-sama. So nyanyikan sekali lagi. Inilah yang menyembah Tuhan. Kami memuji menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Biar hati kami penuh pujian bagi-Mu. Segala keadaan kami menyembah meninggimu, ya Yesus Tuhan kekuatan, Kaulah perlindungan kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat segala rahmat anugerah Kau limpahkan. Biar mulut kami tetap penuh pujian, penghormatan, dan pengagungan kepada nama Tuhan. Engkau yang dimuliakan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang boleh Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kesehatan, untuk kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah atas hidup kami. Kami memasuki minggu kedua di bulan ini, satu anugerah buat setiap kami. Dan biar pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, baik secara offline maupun secara online. Tuhan menyertai ibadah kami pagi ini. Biar apa yang kami persembahkan menyenangkan hati Tuhan. Engkau disukakan dengan apa yang kami berikan dalam segala keterbatasan dalam tata cara ibadah. Tapi kami tahu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan juga hadir di keluarga umat-Mu satu persatu. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk terima pesan firman Tuhan. Jadi tuntunan kami hari-hari ini. Biar firman Tuhan menguatkan, meneguhkan setiap kami. Urapi setiap kami. Urapi umat-Mu yang di rumah. Urapi Tuhan ibadah ini. Terpujilah nama-Mu. Kami persembahkan semuanya hanya dalam satu nama. Yang ada nama di atas segala nama. Yesus Kristus Allah kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Shalom, saya sapa dulu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang di Facebook maupun yang di Instagram, dan juga nanti kita akan ibadah di online streaming sudah premier di YouTube, dan biar ini menjadi berkat buat setiap kita. Gimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Wah, istri saya dong jawab kencang saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba suami istri bilang sama pasanganmu, kamu luar biasa. Sama anak-anak luar biasa. Ya, tepuk tangan sekali lagi kita. Amin.
Saudara, saya akan melanjutkan kembali tema bulanan yang diberikan buat kita oleh gembala pembina kita, untuk Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin, yaitu minggu ini kita tetap membahas mengenai empower. Dalam bulan Juli kita bicara tentang empower, educating dalam perubahan cara berpikir dan juga encouraging, memberi semangat atau emotion dalam pelayanan supaya setiap kita bersemangat. Sekalipun hari-hari ini rasanya agak susah, agak sulit, buat anak Tuhan semuanya luar biasa. Amin. Nah, saya akan bacakan, kalau bisa kita baca bersama-sama dalam Amsal 22 ayat 6 sebagai ayat landasan kita untuk kita nanti belajar kebenaran firman Tuhan 30 menit ke depan, sudah ya. Amsal 22 ayat 6 berkata begini, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Nah, dalam bahasa aslinya, saya ulang kembali yang minggu lalu saya sampaikan. Dalam bahasa aslinya kata didiklah memakai kata kaunak, tulisan CHAINAK, yang memiliki arti untuk dilatih, untuk didedikasikan. Ya. Lalu empower sendiri berarti memberdayakan, yaitu mendidik dan memberi semangat. Nah, sekali lagi, sebagai gembala, saya rindu mendidik saudara, saya rindu memberi semangat saudara. Saya rindu mengempower saudara supaya masing-masing setiap kita mengalami terobosan secara khusus dalam kehidupan kerohanian saudara, dan tentunya juga dalam kehidupan secara sosial saudara, dalam hal berkat, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, warga kerajaan, saya akan mengajak saudara untuk belajar bersama-sama memperdalam mengenai satu tema, yaitu murid, sesuai dengan Amsal 22 ayat 6 yang tadi kita baca, menekankan mengenai didiklah. Nah, kalau kita dengar kata didik, gambaran kita pastinya akan membayangkan situasi pada waktu kita bersekolah atau yang masih sekolah, anak muda yang kuliah. Karena kata didik di sini bicara tentang edukasi. Nah, didik di sini pastinya ada guru yang mendidik dan juga ada murid yang dididik, saudara. Nah, tentunya setiap kita adalah memiliki guru agung, ya, yaitu Tuhan Yesus sendiri mendidik kita. Tapi secara bergereja, Tuhan menetapkan saya sebagai wakilnya Dia, yaitu sebagai gembala untuk mendidik saudara juga. Nah, saya tangkap dulu ini. Tuhan Yesus memilih 12 murid pertama dengan latar belakang yang berbeda. Sebagian besar adalah orang-orang sederhana yang diajar oleh Tuhan Yesus setiap hari selama 3 tahun lebih, saudara. Kurang lebih sekitar 3 tahun. Mereka diajar melayani jiwa-jiwa, melayani orang, sampai mengusir setan pun diajari sama Tuhan Yesus. Yesus mengempower. Walaupun mereka orang sederhana, saudara, perhatikan. Hanya beberapa saja orang-orang yang cukup ternama, seperti Lukas, dia itu seorang dokter, saudara, tapi Petrus dan lain-lain itu rata-rata nelayan, saudara. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana Tuhan memilih orang bukan karena status. Tuhan memilih orang karena Dia tahu pribadi saudara. Dia tahu siapa kita. Amin. Mereka diajar melayani, tapi perhatikan. Satu masanya waktu mereka ngusir setan tidak keluar-keluar, saudara. Ya kan? Lalu Tuhan Yesus harus turun mengusir setan, dan Tuhan berpesan kepada muridnya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada tingkatannya, saudara. Tapi perhatikan, saya singgung mengenai apa saya sampaikan minggu lalu, bagaimana pada waktu murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pelayanan mereka berubah, saudara. Petrus yang penakut, Petrus yang gampang goyah, saudara, tiba-tiba dia bisa melayani khotbah kurang lebih 3 menit yang bertobat 3.000 jiwa, saudara. Nah, ini satu hal yang luar biasa, satu hal yang spektakuler. Nah, hari ini saya mau ajak setiap saudara untuk belajar bersama-sama bagaimana sih gereja mula-mula yang di-empower oleh para rasul itu mengalami ledakan-ledakan yang luar biasa. Ya. Tidak terlepas dari kata didiklah tadi, saudara. Nah, kita akan belajar dengan cepat. Yang pertama, bagaimana setiap kita akan diajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik
dalam pelajaran yang Tuhan pimpin dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Saudara, pertama-tama kita lihat sama-sama ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Bagaimana para rasul mengempower gereja mula-mula sehingga pergerakan mereka begitu luar biasa pada masa itu. Nah, yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 berkata begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa karena khotbahnya Petrus, saudara. Tapi saya mau garis bawahi, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Baptisan adalah tanda seorang percaya kepada Yesus. Tanda percaya kepada Yesus, karena itu dia mau memberi dirinya itu dibaptis. Yang berarti tanda baptisan ini esensinya adalah orang tersebut rela atau bersedia meninggalkan cara hidup dunia ini dan masuk dalam cara hidup kerajaan Allah, saudara. Hal itu sama seperti pada masa-masa ini kita dikenalkan dengan istilah new normal, dan beberapa renungan beberapa hari yang lalu renungan Kingsword juga berkata mengenai new normal, saudara. New normal artinya memasuki satu fase baru yang berbeda, tapi itu normal, saudara. Nah, setiap kita harus pindah dari cara hidup dunia kepada cara hidup sorga, dan harusnya itu menjadi new normal buat kita. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, 40 tahun mereka dididik Tuhan di padang gurun. Hanya karena apa? Harus meninggalkan Mesir. Cara hidup Mesir, gaya hidup Mesir itu ditinggalkan. Mesir bicara tentang dunia untuk beralih kepada tanah perjanjian. Nah, sama seperti kita. Baptisan itu menjadi hal komitmen kita untuk meninggalkan cara yang lama. Karena kalau baptisan bicara hanya baptisan secara selambat atau percik dan lain sebagainya, itu tanda orang percaya. Tetapi setelah itu ada langkah yang harus diambil, yaitu keputusan untuk meninggalkan cara hidup yang lama, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Mari angkat tangan sama-sama. Ya Tuhan, pada ini doa kami, Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, peralihan hidup meninggalkan dunia, cara hidup dunia menuju kepada hidup dengan cara sorga untuk memasuki tanah perjanjian kita, itu juga dialami banyak kesaksian oleh rasul-rasul sendiri, terutama Paulus. Karena Paulus ini begitu kontroversi, sudah. Kita lihat hal itu terjadi dalam kehidupan Paulus. Filipi 3 ayat 4-6 berkata begini, ini Paulus yang ngomong. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus itu luar biasa, saudara. Tapi waktu dia bertobat, waktu dia ketemu Tuhan, waktu dia baptis, saudara, masuk dalam kehidupan sebagai warga kerajaan sorga untuk menuju tanah perjanjian, apa yang Paulus katakan dari kesaksiannya? Pada waktu dia memiliki new normal dalam kehidupannya sudah di dalam Kristus. Ayat berikut berkata gini, ayat 78. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa, saudara? Keuntungan apa, Paulus? Waktu itu Paulus dihormati, dia disegani, dia salah satu pembesar, ahli agama dan sebagainya.
tapi dia tinggalkan itu. Dan disebut apa lagi? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Dunia, Mesir harus kita anggap sampah. Kita memasuki satu fase kehidupan level yang baru, new normal yang baru, menjadi warga kerajaan sorga. Nah, saya berdoa setiap kita menangkap hal ini, saudara. Anda berbeda, colek kanan kiri, Anda berbeda. Ya, dengan kata lain, seorang yang sudah percaya Yesus akan memfokuskan hidupnya kepada rencana Allah. Nah, ini penutup daripada Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari menuju tujuan, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, inilah yang terjadi pada gereja mula-mula. Mereka dibaptis dan berkomitmen fokus pada kehidupan baru mereka di dalam Tuhan. New normal di dalam Tuhan, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini ciri pertama bagaimana jemaat gereja mula-mula begitu dahsyat dan luar biasa. Mereka dibaptis dan memiliki komitmen meninggalkan dunia dan hidup kepada cara kerajaan Allah untuk menuju tanah perjanjian. Ini yang pertama. Yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ayat 42, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ciri yang kedua, saudara. Bagaimana jemaat mula-mula di-empower oleh para rasul dengan luar biasa adalah, ciri yang kedua adalah mereka bertekun dalam pengajaran. Ciri orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah suka untuk bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, miskin di sini artinya, saudara, nggak berdaya. Dia memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan karena dia tidak punya apa-apa. Jadi dia mau mencari kepada Tuhan. Nah, sebaliknya, ya, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang selalu haus dan lapar akan kebenaran. Sebaliknya, orang yang merasa kaya tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Diberkati sedikit, sudah lupa akan Tuhan, saudara. Nah, Komsel kemarin saya melayani di Serdang. Pada waktu kita sharing-sharing, Pak Markus sempat bersaksi, saudara. Pak Markus bercerita di masa COVID ini proyek banyak kosong, saudara. Jadi walhasil beliau ini banyak ada di rumah, sama kan kayak kita semua ya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia haus karena tidak ada ibadah, tidak ada komsel, karena itu kekuatan buat dia. Ini menurut beliau kesaksiannya. Itu kekuatan buat beliau. Nah, sekarang komsel nggak ada, ibadah minggu juga nggak ada. Nah, apa yang dia lakukan? Karena dia haus dan lapar, dia buka YouTube. Dia cari pengajaran firman Tuhan. Dia cari kebenaran firman Tuhan di situ. Dan beliau bersaksi, beliau diberkati karena dia bisa mengerti firman Tuhan melalui pelayanan media. Jadi betapa pentingnya pelayanan media, saudara. Nah, selesai COVID ini pun pelayanan media di GBI Rock Tower of Worship, ya, Serang Cilegon, itu akan tetap berjalan, saudara. Amin. Nah, saudara perhatikan. Dia mengalami masa-masa sepi dan rasa kayak gersang. Kenapa? Karena tidak mendapatkan makanan rohani. Nah, akhirnya beliau buka YouTube, dia cari. Nah, kalau saudara buka YouTube, cari apa, saudara? Cari ilmu atau cari? Nah, beliau haus dan lapar. Nah, saya berdoa setiap kita hauslah engkau akan kebenaran, laparlah engkau akan kebenaran, karena itu ciri jemaat. Nah, kembali ke tekun dalam pengajaran rasul-rasul berbicara proses belajar. Di mana ada guru,
dan ada murid, saudara. Empower akan terjadi jika murid mempersiapkan dirinya diperlengkapi. Nah, saya mau ajak setiap saudara untuk memperhatikan sungguh-sungguh di bagian ini. Ya kan? Pada waktu orang-orang percaya di masa awal-awal pelayanan rasul-rasul ini di Kisah Rasul, saudara, ada 4 ciri yang sebagai murid, saudara, yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yang pertama, murid itu harus memiliki rasa haus dan lapar untuk belajar. Nah, itu sudah tertulis tadi di Kisah Rasul 2 ayat 42, bagaimana mereka bertekun. Bertekun itu artinya nggak sekali-sekali, saudara, tapi to be continue, terus-terusan, saudara. Itu mereka haus dan lapar akan Tuhan. Murid harus punya rasa haus dan lapar untuk belajar. Cari kebenaran. Itu yang pertama, ciri murid. Ciri murid yang kedua, ya kan? Ciri murid yang kedua, murid harus menyediakan waktu. Nah, orang zaman sekarang ini kan selalu ngomong nggak ada waktu, ayo ibadah nggak ada waktu, ayo ibadah online, aduh waktu saya sibuk, ayo komsel, aduh saya nggak bisa, saya sibuk, dan sebagainya. Saudara perhatikan, kita semua diberikan waktu yang sama, 24 jam sehari. Masalahnya bagaimana kita mengatur, itu aja, saudara. Waktu itu selalu diberikan buat setiap kita. Jangan kita nggak bilang nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada waktu untuk urusan rohani. Kita selalu beralasan nggak ada waktu, nggak ada waktu, nggak ada waktu. Begitu nanti kita berhadapan dengan Tuhan, jangan-jangan Tuhan berkata sama kita, maaf ya saya nggak ada waktu buat kamu. Nah, repot, saudara. Jadi selagi masih ada waktu, pakailah itu, saudara. Berikan waktu. Murid itu harus menyediakan waktu, dan murid itu rela menyediakan waktu. Kalau saudara baca adalah Kisah Rasul 2 ayat 46 ya, saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Perhatikan, tiap-tiap hari. Waduh, ini orang nggak kerja atau gimana ya? Saya nggak tahu. Mungkin mereka udah atur waktu dan lain sebagainya. Tapi mereka memberikan waktu mereka tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Nah, ini komsel, saudara. Bergilir, ya kan? Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi kalau kita kumpul makan-makan, itu Alkitabiah. Amin. Jadi kalau kita kumpul komsel makan-makan, itu Alkitabiah. Tapi bukan berarti wajib ada makanan. Nah, saudara ya. Karena kita kumpul tujuan bukan sekedar makan, saudara. Tapi itu menambah sukacita, ya. Tapi perhatikan, ini bicara komsel. Murid harus memberikan waktunya untuk di-empower. Murid harus memberikan waktunya untuk mau diajar. Murid harus memberi waktunya untuk melayani. Murid harus memberi waktunya untuk menerima pengajaran dari para rasul atau para pemimpin, saudara. Nah, kita masa ini memang belum ibadah secara offline, walaupun segera. Agustus kita akan persiapkan untuk segera, cuman tanggal berapanya nanti saya akan umumkan. Tapi kemungkinan besar Agustus kita akan kembali mulai ibadah secara offline. Walaupun nanti ada aturan-aturan, ada protokol-protokol yang harus kita perhatikan, saudara ya. Nah, saya balik lagi, saudara. Kalau kita tidak menyediakan waktu, saudara, kita bukan murid. Dan empower tidak akan bisa terjadi. Saudara harus siapkan waktu baca firman. Kan saya empower saudara dong. Ayo baca firman Tuhan. Jangan lupa lapor. Deal, saya lagi empower saudara nih. Kalau Anda tidak menyediakan waktu untuk membaca, Anda miss. Saudara miss. Saya empower lagi. Ayo tiap keluarga bangun mesbah keluarga. Ayo suami jadi imam, berdoa buat istrimu, buat anak-anakmu. Istri, jangan terlalu bawel. Doakan suamimu di masa-masa seperti ini. Suami itu butuh kekuatan, saudara. Ya kan? Istri, dukung suamimu, doakan dia supaya dia dapat proyek di masa-masa kekeringan seperti ini. Supaya pekerjaannya justru diberkati di masa-masa sulit ini. Bisa nggak? Bisa. Segala sesuatu bisa terjadi di dalam Tuhan. Anak-anak, doakan orang tuamu. Ya, kamu mesti ngerti, setiap makanan yang kamu makan setiap hari, dari piring yang kamu dihidangkan oleh orang tuamu, itu berasal dari Tuhan. Dan bagaimana orang tua berjerih lelah untuk itu. Sekolahmu, itu orang tua berjerih lelah untuk itu. Doakan orang tuamu. Jangan nuntut ini, nuntut itu, saudara.
Anak-anak harus belajar untuk memberkati orang tuanya. Amin. Jadi siapkan waktu. Murid harus memberikan waktu. Kalau nanti kita sudah komsel, Serang Timur sudah komsel kembali, Serdang sudah komsel, Metro segera, dan saya rindu nih Serang Barat juga bisa ada komsel kembali. Nah, kalau sudah ada komsel, ayo gabung. Karena di situ kita akan di-empower. Gereja mula-mula itu bentuknya komsel, saudara. Makanya saya akan perkuat komsel hari-hari ini. Saudara harus menang untuk memberikan waktu, mau dimuridkan. Karena murid harus memberikan waktu. Ciri yang ketiga dari murid adalah murid itu harus taat aturan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 31-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, orang Yahudi yang percaya, saudara, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketaatan untuk melakukan firman Tuhan itu adalah ciri daripada murid yang taat akan aturan. Saudara, banyak orang Kristen hidupnya biasa-biasa saja karena cuma mendengar, tapi dia tidak lakukan. Nah, kita lakukan firman. Kalau gembalamu lagi bicara, tiba-tiba pesan Tuhan sampai kepada saudara, saudara harus respon. Lakukan itu. Ngerti nggak ngerti? Lakukan saja, saudara. Karena kalau saya sudah mengucapkan, tentunya saya sendiri sudah menguji. Ya kan? Nggak asal-asal, saudara. Diuji dulu, ini bener ya? Nah, waktu disampaikan, tangkap baik-baik, lakukan. Karena itu ciri seorang murid. Kalau murid tidak melakukan aturan, murid tidak melakukan peraturan, tidak taat dalam melakukannya, maka empower tidak akan berjalan. Ya, empower tidak akan berjalan, saudara. Jadi perhatikan, ciri murid yang ketiga adalah taat aturan, saudara. Perhatikan firman Tuhan. Nah, ciri yang keempat, murid itu harus masuk dalam yang namanya ujian. Kalau saudara mau di-empower, harus naik level. Kalau mau naik level, maka harus melalui ujian. Ujiannya apa? Oh, macam-macam ujian, saudara. Ujian hati, ya kan? Dalam pelayanan kayaknya nggak dipakai, lagi diuji tuh, ya kan? Siapa bilang Tuhan nggak pakai kita? Tuhan pakai setiap kita, tapi ada masanya saudara bisa ngalami itu, merasa nggak dipakai, merasa nggak diperhatikan, merasa kayak dicuekin. Nah, Tuhan lagi uji. Nah, murid harus lulus dalam setiap ujian. Saudara kalau mau di-empower, naik level, harus lulus dari ujian. Amin. Nah, ujian akan membuat saudara mau tidak mau akan belajar lagi. Nah, saya ngomong kemarin waktu di komsel, kalau kita sedang mengalami kesusahan hari-hari ini bisa jadi kan Tuhan lagi uji. Jangan mengeluh, tapi mengucap syukurlah kepada Tuhan. Hidup ini singkat, ngapain dibikin susah? Ya kan? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Nah, karena itu saudara belajarlah untuk bersyukur pada waktu Tuhan memberikan ujian dalam hidup saudara, baik ujian keuangan, keluarga, ujian mungkin bisnis saudara, ujian hati dalam pelayanan, yang tadi saya sebutkan saudara ya, kok nggak dipakai-pakai udah sekian lama, itu lagi diuji, ya kan? Nah, itu saudara harus masuki dan harus lewati, dan pastinya harus lulus. Kalau murid masuk ujian tidak lulus, dia tidak akan naik tingkat, dia nggak akan naik level, karena masih di situ. Kalau kamu masih kepahitan sama orang, ya kamu tidak naik level, saudara. Tetap di situ, karena kamu belum lulus ujian. Murid harus lulus ujian. Murid harus lewati ujian. Nah, ujian orang saya lagi macam-macam ya. Ada yang diuji keluarga, sekali lagi saya ulang nih. Diuji dalam pekerjaan, diuji dalam bisnis, diuji masalah hati, diuji dalam hal keuangan, diuji dalam hal apapun juga. Tuhan Yesus saja sebelum dia memasuki pelayanan, memulai pelayanannya, dia diuji dulu, saudara.
Begitu lulus, pelayanannya luar biasa. Nah, saya berdoa setiap kita menangkap hal ini. Saudara, berilah dirimu di empower. Sebagai gembala, saya mendorong saudara, saya menyemangati saudara. Ayo, jangan bosan-bosan ya. Ayo baca firman Tuhan. Ayo lapor supaya memberi semangat buat yang lain. Ya kan? Ayo kita masuk komsel supaya imanmu bertumbuh. Ada persekutuan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya saudara. Ya, masuk ibadah. Nanti Agustus kita akan ibadah, masuk ibadah. Walaupun nanti ada protokol yang harus kita jalani saudara. Mungkin satu keluarga kalau punya anak kecil, ya anaknya tidak bisa ikut dulu saudara untuk sementara. Tapi nanti kita bahas itu. Nah, artinya adalah berilah dirimu di empower. Jangan bosen. Jangan marah. Jangan gampang baper. Tetapi biar setiap kita mau di empower. Seorang murid, dia tahu tanggung jawabnya. Untuk belajar dan untuk memasuki ujian. Saya berdoa, saudara lulus semua. Nah, inilah rupanya yang terjadi pada jemaat mula-mula. Bagaimana mereka dipakai Tuhan dalam ledakan penuaian. Perhatikan komsel saudara. Perhatikan hubunganmu dengan sesama. Dan yang paling penting, tekunlah dalam pengajaran rasul-rasul. Tekun cari kebenaran. Kejar itu. Miliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan miliki hati seorang murid yang mau diajar saudara. Yang mau dituntun saudara ya. Jangan gampang ngambekan, tapi biar setiap kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang teguh. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini kembali kepada Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Nyanyikan sekali lagi, angkat tanganmu sama-sama kepada Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu. Ya Tuhan, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, yes, haleluya, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya mau berdoa buat suami istri. Saudara yang suami istri, mari bergandengan tangan. Angkat tangan pasangan saudara. Anak-anak ikut berdoa buat orang tuamu. Saya berdoa buat saudara. Bapa, berkati setiap suami istri. Berkati hubungan mereka. Di hari-hari ini Tuhan, biar hubungan suami istri semakin kuat. Di masa sulit ini semakin kuat. Dan biar dari setiap suami istri ada rasa haus dan lapar untuk mencari kebenaran. Dan itu akan menurun kepada anak-anak. Satu keluarga, bahkan keluarga demi keluarga, akan memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Urapi Tuhan, teguhkan, materaikan. Aku berdoa buat setiap pasangan suami istri
hari ini kekuatan supranatural daripada Tuhan menyertaimu, bahkan berkat turun dalam kehidupan dalam nama Yesus. Nah, saya silakan turun tangan saudara. Saya rindu berdoa buat single parent saudara. Mari angkat tanganmu single parent. Tuhan berkati. Engkau memberikan kekuatan ekstra untuk single parent. Berkat Tuhan menyertai, kekuatan urapan Tuhan menuntun kehidupan mereka. Sehingga hikmat Tuhan akan menyertai hidup single parent ini Tuhan. Sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menyertai dengan dahsyat dan luar biasa. Berkati secara khusus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara sama-sama, saya berdoa bersaudara. Bapa, berikan dalam hati kami rasa haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan, Engkau yang menjadikan kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengenal kami detail Tuhan. Taruh roh haus dan lapar akan Tuhan. Untuk kami terus mencari kebenaran, bahkan di masa-masa seperti ini, dalam new normal ini Tuhan, ajari kami untuk kami dapat mendapatkan kebenaran yang memerdekakan hidup kami Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya rasa haus dan lapar akan Tuhan turun dalam kehidupanmu. Dan engkau akan memiliki gairah untuk mencari Tuhan. Memiliki passion untuk mencari Tuhan. Memiliki gairah untuk belajarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan rajin mempraktek mujizat. Aku berdoa setiap keluarga diberkati. Diberkatilah bisnis anak-anak-Mu Tuhan. Diberkatilah studi, diberkati sekolah, diberkatilah usaha segala keluarga ini Tuhan. Dan tangan Tuhan yang menyertai, Engkau memberkati air minuman mereka dan roti makanan mereka. Engkau memberkati adonan umat-Mu Tuhan, sehingga tidak ada yang kelaparan. Semua diberkati dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Dan mujizat supranatural Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sertai dimanapun kami berada. Dan biar Tuhan berikan kami juga hati seorang murid yang mau belajar, memberikan waktu. Dan kami tetap mencari kehendak Tuhan. Untuk kami dapat diajar, di-empower Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, berikan kami hati seorang murid untuk kami dapat berhasil dalam hidup kami dan kami terima pengajaran-pengajaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkati bisnis pekerjaanmu. Diberkatilah segala usahamu, apa yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang berjanji, engkau akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan kau beruntung kemanapun kau melangkah, ada terobosan terjadi dalam kehidupanmu. Diberkatilah kehidupanmu dan keluargamu dan anak-anakmu di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menuntun, menyertai, mengajari setiap kita segala sesuatu sampai nanti kita dijemput Tuhan di awan amat dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Nah saudara, selamat hari Minggu. Saya mau umumkan satu saja. Besok hari Selasa kita kembali doa, rumah doa secara offline dan online. Tempatnya nanti saya akan umumkan kembali. Hari Minggu depan kita tetap ibadah online. Siapkan waktu saudara. Dan komsel yang sudah bisa berjalan, berjalanlah saudara. Ya, komsel yang sudah bisa berjalan, berjalanlah. Saudara, bertumbuhlah di komsel. Carilah kebenaran biar rasa haus lapar itu timbul dalam hidup saudara. Yang sudah membuka, tetap perhatikan protokol kesehatan. Ya, cuci tangan. Kalau memang perlu pakai masker, silakan pakai masker saudara untuk menjaga keamanan. Dan untuk masalah persembahan, saudara yang memang digerakkan Tuhan untuk membawa persembahan, silakan langsung transfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. God bless you all. Tetap semangat. Haleluya.